Eh, Ya teman-teman, di sini eh, saya coba share gimana cara bikin WBS di Project Libre. Jadi waktu buka Project Libre pertama kali itu bakal muncul kayak gini. Eh, Terus kalau mau bikin project baru bisa klik new yang di sini. Terus di sini kita bisa eh, input kayak nama projectnya apa. Mungkin pakai studi kasus yang TK2 kan. Eh, Misalkan project MA. Di sini bisa masukin manajernya siapa juga. Misalkan kayak gini. Sama ini project start date-nya mau kapan. Misalkan minggu depan ya. Ini kalau udah oke, di sini ada kayak dua window gini. Yang sebelah kiri itu ada kayak tabelnya, yang kanan itu Gantt chart-nya. Nah, terus biasanya kalau di project Libre, kalau di Gantt chart itu, eh, yang pertama dimasukin tuh nama project-nya. Jadi kalau nama project-nya tadi project MAA, kita bikin di sini masukin project MAA. Terus nanti kita bisa masukin kayak fase-fasenya ada apa aja. Misalkan eh, di project itu ada initialization, terus ada planning, ada execution. Nanti dimasukkan kayak gini semua. Nanti dari tiap fase ini kita bisa define deliverable dari setiap fasenya itu apa aja. Contohnya dari initialization, misalkan yang mau di deliverable-nya tuh business case. Ini kita masukin business case di sini. Terus ini kan levelnya masih sejajar gitu ya. Nah, biasanya ini tuh deliverable-nya dimasukin ke sini gitu. Jadi business case ini sub task dari initialization. Terus misalkan di planning ada project charter misalnya, deliverable-nya. Itu kita masukin di sini project charter. Nanti ini di indent juga dimasukin ke dalam sini. Nah, terus uh, ya nanti semua fase dibikin kayak gini semua. Terus nanti di setiap deliverable itu kita breakdown tas-tas apa aja yang harus dilakuin untuk menghasilin business case. Kayak misalkan uh, buat business case ada task untuk create MOV. Ini kita masukin ke breakdown tasknya business case. Terus misalkan ada task lagi akan identify alternatif gitu. Nah ini misalkan ini tas-tas yang dibutuhin untuk ngedeliver business case gitu. Nah nanti di semua fase sama kayak gini juga di setiap deliverable. Terus ya di sini kita bisa define kayak durasinya di setiap task itu ada uh, berapa hari. Misalkan buat create MOV butuh 3 hari, alternatif juga 3 hari. Nah, ini nanti di fase itu bakal ditotalin gitu. Jadi ini masing-masing buat 3 hari, ini jadi 3 hari. Nah nanti di task ini kita bisa bikin dependensi juga. Jadi misalkan identify alternatif ini baru bisa dikerjain setelah kita bikin MOV. Ini bisa kita link gitu. Jadi caranya kita tinggal pilih ini, terus klik control, pilih yang create MOV, terus kita link. Nah, nanti jadinya totalnya jadi 6 hari. Kenapa? Karena si MOV sama alternatif ini nggak bisa dikerjain paralel gitu. Jadi create MOV diberesin dulu, terus
baru ngerjain yang identify alternatif. Jadi totalnya 6 hari. Terus kita bisa juga nge-assign resource. Nah, resource itu kalau yang saya pelajarin kemarin, resource itu orang-orang yang di-assign ke task itu. Jadi misalkan untuk task business case yang create a movie sama identify alternatif, itu dikerjain sama project manager. Kita tambahin dulu resource-nya di tab resource ini, klik yang ini, terus ini kita masukin namanya, type-nya Word, sama ini role-nya, misalkan project manager. Terus di sini kita bisa juga, kalau nggak salah bisa nambahin kayak cost-nya gitu. Ini tuh di sini. Jadi misalkan gaji per jamnya $50. Itu bisa ditambahin juga informasi kayak gitu. Nanti untuk nge-assign ke task-nya, itu bisa langsung ke task yang ini, terus resource name-nya dimasukin aja namanya, Jaki. Ini namanya harus sesuai sama resource yang ditambahin tadi. Kalau enggak, dia bakal error gitu sih. Misalkan karena resource-nya belum ada, jadi dia ada error di. Iya, paling itu sih dari saya. Ada yang mau ditanya dulu? Ayo, saya moderatornya. Ayo, teman-teman, ada yang mau tanya ke Bapak dosen? Fitri, silakan. Mau tanya, kalau misalnya di situ kan resource-nya tadi cuma satu orang di satu to-do list ya, kayak create MOV. Kalau misalnya yang ngerjakan resource name-nya ada 2 atau lebih, itu bakalan di copy paste nggak? Create MOV-nya jadi 3 baris, atau misalnya di resource name itu bisa pakai koma atau kayak gimana? Oh, kalau ada 2, bisa ini sih, bisa di satu row aja. Jadi create MOV-nya nggak perlu bikin 3 row, tapi nanti di resource name-nya itu bisa pakai titik koma. Bentar, cobain dulu. Misalkan sel ini. Terus di tasnya ini dikerjain sama 2 orang gitu ya. Bisa kayak gini. Oh, oke. Udah jelas sih. Thank you. Okay. Thank you, Marcel. Ada lagi yang mau tanya ke Bapak dosen? Saya Ibu moderator ya. Ayo, silakan. Izin tanya, Bu Rian dan Pak dosen. Pak dosen lah, saya moderator. Silakan, Mas. Untuk pendelegasian nama itu mencakup apa namanya ya? Bisa untuk collaboration juga nggak ya ini ya? Collaboration tuh maksudnya satu task. Itu kan misal dikasih nama Jaki gitu ya, yang untuk resource-nya. Nah, nanti apakah ada misal login dengan Jaki dapat muncul bahwa ini task di saya gitu? Atau hanya untuk monitoring saja? Untuk Oh, siapa? setahu saya ini cuma buat monitoring project manager aja sih, nggak bisa buat collab ya. Misalkan kayak Jira gitu ya, ada tiketnya di-assign ke siapa gitu. Iya, kurang lebih sebenarnya. Untuk Iya, monitoring. itu Oke. nggak bisa sih setahu saya. Ya, itu ada komen dari Daniel tuh, Zaki boleh dibaca? Itu bisa nambahin situ. Oh ya, double klik tasnya, pilih resource, lalu klik tombol assign.
yang ada di sebelah kanan atau tabel resource, lalu bisa pilih siapa yang di-assign. Oh, ini buat assign ini resource. Oh, ya, cara lainnya selain masukin manual itu bisa juga kayak gini sih. Jadi di double klik tasnya ke tab resource, terus bentar, gimana ya? Di Oh, ini di resources, yes, itu klik itu. Ya. assign ini, terus kita bisa pilih dari sini. Kalau mau lebih user friendly. Ini nggak bisa dipilih, harus di remove dulu. Ini hanya untuk menampilkan ya, kalau misal tadi yang kolaborasi pertanyaan bara itu lebih ke collab application ya, kayak Jira, Trello gitu ya. Tapi ini cuma collab-nya itu ya di situ, di resource name aja. Nah ini sebenarnya udah masuk nih, Zaki, Marcel udah masuk ini. Udah assign. Ya. Udah oke sebenarnya. Zaki mau tanya dong, itu kalau nggak salah tuh ya, kan itu ada one day gitu. Nah, itu one day itu bisa di-define nggak? Itu kalau one day itu berapa jam gitu? Dalam kan sehari itu kerja ya mungkin 24 jam ya. Nah, itu kayak ngeset satu day-nya berapa jamnya itu ada nggak ya? Kalau nggak salah di Microsoft Project tuh pernah tuh bikin kayak ginian juga. Nah, terus nanti di-define untuk one day itu misalnya 8 jam gitu. Ini kalau nggak salah ada. Ini kan misalkan ini 1 hari, dia masih tanggal yang sama. Ini 3 Juli dari jam 8 sampai jam 5. Ini buat ngedefine kayak working hour-nya. Itu kalau nggak salah di kalender. Oh ya, di sini. Di kalendernya tuh kita bisa ngedefine working hour-nya. Jadi ini ada shift-shiftnya juga gitu. Jadi kalau yang default-nya itu dari jam 8 sampai jam 12. Terus lanjut lagi jam 1 sampai jam 5. Jadi kalau misalkan working hour-nya beda, misalkan sampai 18, kita bisa taruh di sini. Dan ini bisa spesifik per hari gitu sih. Gitu. Ya, bisa. Terima kasih, Jeffy. Dari yang lain? Ada yang mau ditanyain lagi? Udah clear semua? Kayaknya Zaki emang berbakat menjadi dosen deh. Oh, pernah kebayang nggak ngajar gitu, Zaki? Belum sih, Bu. Oke, Zaki, kita collab. Balik ke sini, ke GAN. Ini udah GAN ya? Udah GAN chat ya? Sekarang gimana tahu? Itu kan nama proyeknya proyek MA ya. Ini biar teman-teman juga ngeh ya. Itu saya pengen tahu totalnya berapa hari sih? Jadi berapa bulan? Misal di situ totalnya 90, artinya kan 3 bulan. Nah itu di tulisan proyek MA itu duration-nya tuh kok cuma 1 hari. Padahal itu kan judulnya, yang kita lihat kan atasnya tuh ya. Nah itu saya pengen tahu dia total berapa hari sih? Kan kalau bisa kamu lihat initialization 4,5, planning 1, berarti baru 5,5 kan? Itu karena baru begini ya, WBS-nya dikit ya. Langsung tahu nih, oh ini 5,5 hari. Tapi kalau udah bikin WBS ini tuh udah bisa ratusan baris ya. Kalau emang udah benar-benar di actual project ya, bisa ratusan baris ini. Nah itu masa mau kamu hitungin satu-satu supaya kita bisa dapat durasi itunya, project-nya. Nah ini kalau di sini gimana, Zak? Oh iya, kalau itu tadi ini kelewat sih. Jadi harusnya yang fase-fase tadi ini itu dijadiin subtasnya project. Jadi dipilih 3-3-nya, terus di-indent. Nanti otomatis durasinya bakal keluar di sini totalnya.
Oke, yes, that's it. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi coba dibuka deh planning, initialization, ya. Nah itu jadi dia yang seperti Zaki jelasin, si business case itu akan terjumlah otomatis dari create MOV sama identify ya. Jadi yang kita isi yang paling bawah, berapa harinya kita isi paling bawah, karena nanti atas-atasnya dia kalkulasi otomatis. Ya guys ya, kayak jadi kita nggak perlu ngisi atasnya tuh, nggak perlu. Kamu rubah aja tuh, coba si Zaki create MOV-nya kamu ganti 7 hari coba. 7 enter. Ya kan? Otomatis langsung semuanya di atas berubah. Ya. Itu kenapa kok harusnya kan 11 hari tuh initiation 10, planning 1. Nah itu tapi ternyata jumlah project EMA-nya kok 10 nggak 11, ada yang bisa jawab nggak? Zaki mungkin tahu kenapa dia 10 nggak 11? Kan kalau dijumlahin katanya kata Buren tadi dijumlah-jumlahin. Harus kan initiation sama planning kan satu itu ya, satu garis ya. Harusnya dia kan ngejumlah tuh. Iya. Itu kenapa enggak? Kayaknya izin karena, oh iya, Yes, yang lain dulu. Nurmalita. Boleh Nurmalita? Karena pengerjaannya paralel, jadi dihitungnya tetap yang 10 hari gitu. Yes. Paralel Lihat, maksudnya start date-nya tuh sama gitu dimulai. tuh, lihat tanggalnya ya, perhatikan. Karena tanggalnya masih sama, paralel ya. Iya. Yes. Tuh. Coba kalau kamu ganti. Misal itu business case-nya kelar di tanggal berapa tuh? 14 ya, coba itu ganti ke 14. Coba tulis yang project charternya, predesesornya itu coba ketik di predesesor. Ketik nomor berapa ya? Berapa ya? 4, nomor 4 ya? Apa nomor berapa sih? Apa nomor 5? Apa nomor 3? Coba ketik 3. 3. 3 ya? Nah, ya kan? Seperti itu. Ya guys ya. Oke? Nah, ini udah jadi nih. Sekarang kita mau lihat WBS-nya. Nanti kalau kalian bikin kayak kerjain TK gitu ya, atau ke UAS. Ini UAS keluar ya guys ya. WBS, Gantt chart, ini dua hal yang berbeda ya. WBS, Gantt chart, Gantt chart. Gantt chart source-nya bisa dari WBS ya. Tapi kalau WBS nggak ada hubungan sama Gantt chart, tapi ya WBS aja. Ini akan keluar di UAS. Nah itu kalau misal kalian belum bikin ini, kan biasanya pakai Visio atau PowerPoint ya. Pakai misal bikinlah WBS berbentuk level 3 misal gitu kan. Level 3 berarti kan kayak yang struktur organisasi itu ya. Biasanya mungkin di Visio atau di PowerPoint gitu kan. Tapi kalau di sini nggak perlu. Kalian bikin ini aja banyak gitu ya WBS-nya. Terus kamu klik itu, Zaki, klik WBS. Kiri atas, ya. Nah, dia akan seperti itu. Ya, jadi kalian nggak usah repot-repot. Makanya isi WBS itu harus benar, harus tepat. Kalau enggak nanti dia ya dia akan menyesuaikan apa yang ada isian di sana gitu ya, yang tadi di Gantt chart itu. Gitu. Oke, nah terus cost ada budget, nah itu mesti diisi ya. Nanti ini masih nol semua ya. Diisi dari mana? Nah, itu kenapa initiation ada cost 4.000 tuh Zaki. Coba balik ke Gantt chart-nya. Coba, lihat itu kali ya. Kamu ada sempat isi itu enggak ya? Coba klik di business case, double klik. Di business case atau ya, double klik. Coba general apa general? Ada sempat keisi enggak? Itu kenapa ada 4.000 ya? Oke, 10 hari. Itunya tadi isi berapa ya? Resource-nya berapa sih? Create a Movie itu kan Zaki ya sama Marcel ya. Coba lihat resources-nya. Kamu berapa? $10 ya tadi ya? Kamu isi ya? Oh, 50. 50 tadi 4.000 berarti 8 jam ya. Coba lihat, kita balik ke task. Create a Movie berapa? 7 days. 7 hari. 7 hari. 7 hari
Nah, itu udah ada Nah, kosnya tuh 12 kan. jam. Nah, tuh 2.800 ya. Kamu segitu sama si Marcel kali ya dijumlahin ya. Kamu 112 ini. Itu kosnya sekian ya kan. Sama plus bawah ya identify alternatif ya. Coba lihat identify alternatif berapa. Iya, Nah, bener nggak? 1.200. 1.200 tambah 2.800, 4.000 ya, benar ya? Iya, Bu. Benar ya? Nah, itu dari situ ya, guys. Jadi akan secara otomatis kehitung tuh semua tuh. Kenapa bisa dari situ ya? Karena kalian isi di resource-nya itu, isi rate-nya masing-masing orang itu. Ya, terus isi ininya, kalendernya tadi, berapa jam dia kerja gitu kan. Itu kan ada jamnya tuh, dari jam 8 AM sampai jam berapa tuh? 5 PM ya. Jadi hitungnya mungkin 8 jam ya. 8 jam, terus 1 orang, terus 3 hari ya. Dengan rate-nya sekian, $50, coba hitung aja. Pasti benar, pasti nggak salah. Nah, itu dia langsung akan keluar. Nah, kalau kalian isi-isi semua di situ lengkap, akan keluar semua tuh. Jadi nanti pas UAS, saya akan minta bikin gancat, itu ada resource-nya, ada cost-nya, ada timeline-nya, lengkap. Ya, kayak begini. Gitu. Jadi kalian ntar nggak usah pusing ngitung itunya. Ini berapa-berapa, ya tinggal diisi aja. Ya, tinggal diisi yang di resources. Oke, itu bisa di-close. Zaki, balik ke resources. Nah, resources nggak cuma orang ya, guys. Ya, coba kamu klik di type-nya deh. Type, yes. Nah, itu ada material, ada work ya. Kalau mungkin material apa ya? Misal hosting, misal bikin website gitu ya. Berarti kan beli hosting ya kan? Atau kalau misal hosting, terus kalau misal mau on-premise berarti beli server fisiknya gitu kan. Tapi kalau enggak mau cloud ya berarti mungkin pakai apa Amazon Cloud gitu ya, AWS atau GPC Google Cloud gitu kan. Nah, itu nanti diisi tuh ada ininya. Ke kanannya apa coba lihat. Nah, itu ada tuh cost-nya. Ya. Kalau kamu material, coba lihat material. Tadi udah isi material kan ya? Oh, masih work ya. Coba ganti material. Nah, dia akan beda kan kalau orang kan per hour gitu ya. Nah, kalau itu enggak gitu. Nanti diisi manual. Nanti kamu nggak usah pusing kalkulasinya dari apa jumlah satu-satu. Nanti tinggal masuk aja ke tadi ke WBS. Coba isi aja mungkin materialnya berapa gitu. Nah, nanti dimasukin ada material apa di WBS-nya. Nanti lihat cost-nya berapa. Kayak gitu ya. Jadi nggak usah pusing. Nah, resources ini juga bisa dibikin RBS. Kamu bisa klik RBS-nya. RBS di atas kiri, Zaki. Atas kiri, yes. Nah, itu juga kelihatan di situ nanti. Ya. Semuanya bisa kelihatan gitu. Gampang ya? Yang penting balik ke task. Dan yang penting kamu harus tahu bikin ininya. WBS-nya itu breakdown itu seperti apa? Itu udah jelasin sama Zaki. Pakai indent, outdent, ya. Tadi belum dicatain outdent ya, Zaki ya. Terus predecessor-nya. Tapi predecessor nggak harus kamu isi angka. Kamu bisa ngedrag juga ya dari batang itu ya. Kamu bisa klik drag. Nah ya, seperti itu. Bisa. Itu udah ke ini. Udah nyambung. Bisa kayak gitu. Nah, ya. Itu juga isi timeline kamu juga nggak harus ngetik di situ ya, klik cari kalender, tapi kamu bisa panjangin itunya si batangnya itu kamu bisa panjangin tuh. Nah, kayak gitu. Ya, bisa tuh. Nanti otomatis sebelah kiri akan berubah juga dia. Ya kan? Ya, jadi 15,25 hari, 2,25. Ya. Ini ada aneh tuh. Oh, ada jam 8 sampai jam 10. Oh iya, jadi hitungannya 2,5 jam ya dia ya. Ya. Ya kayak gitu tuh otomatis semuanya ya. Enak ya. Udah paham semua kah? Kalau udah kita praktek ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak guys? Buat Pak dosen. Pak dosen, izin tanya lagi. Tadi ngisi nama itu di resource ya, itu saya ngetik nama
nggak muncul, nggak bisa langsung ketik nama atau gimana ya? Saya coba nggak bisa soalnya. Ini apa? Assign resource. Yang di resource itu tinggal ketik nama ya, habis itu enter. Iya, Oh, ngisinya di situ ya, bukan yang di WBS tadi. iya. Harus diganti view-nya dulu Oh, oke. ke resource, terus pilih yang ini. Oke, thank you. Sip. Ada lagi pertanyaan buat Bapak dosen? Izin bertanya lagi dong, Bu. Kok, Mas, Bu? oh iya, sorry, Pak. Buat Zaki. Mau tanya yang predecessor-nya tadi itu penentuannya biar jadi 4 atau 3, itu kayak gimana ya? Masih agak bingung. Itu cara nentuinnya ini sih. Jadi misalkan task ini baru bisa dimulai setelah task mana beres. Gitu. Nah, yang Oh, tiganya ini dari nomor yang ini. Misalkan, jadi yang ini artinya project charter baru bisa dimulai kalau task yang 3 tuh beres. Berarti setelah business case-nya selesai. Itu tanggal 20 ini. Nah, dia baru mulai tanggal 20. oh, I see. Berarti ini cuman dari nomor yang ada di paling kiri itu ya, bukan kayak durasinya itu apa value-nya itu kayak per hari, kayak misalnya 3 hari itu enggak ya. Berarti dari nomor yang dirujuk yang di sebelah kiri itu ya. Kalau misalnya si project charter nih baru bisa dimulai setelah identify alternatif, berarti ditulisnya 4 kayak gitu ya. Iya, betul. Oke. 5. Oh iya, sorry. Ya, berarti di 5 ini ya. Berarti indeks yang di paling sebelah kiri ini ya, buat yang untuk ngisi yang di sini ya. Ya, betul. Oke. Terus, oh ya udah. Oke. Thank you. Marcel habis ini ngebut nih, langsung bikin. Awas, UASnya nggak 100 ya. Aduh. Dari yang lain gimana? Udah jelas ya? Kalau Oke. udah, ya. Udah saya ya? Burian. Oke. Zaki, thank you so much ya atas presentasi very good. Predecessor pada project charter disambungkan dengan identify alternatif, apakah bisa atau harus ke business case? Bentar. Nah, coba di share screen lagi dah. Predecessor project charter sambungkan dengan identify alternatif. Oh, bisa sih. Jadi yang ini diganti ke 5 gitu. Ya, bisa aja sih. Cuman ya berarti kayak project charter ini cuman bergantung sama identify alternatif kalau kayak gini. Bukan keseluruhan bisnis case-nya gitu. Udah terjawab? Bagaimana Daniel sudah terjawab? Oh, oke, siap. Terima kasih dipahami Pak dosen. Ya. Siap Pak dosen. Thank you so much.